Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa di tengah sunyi malam yang panjang, ada sebaris cahaya turun dari langit? Bukan cahaya bintang, bukan pula sinar rembulan, tapi cahaya ilahi yang menyentuh hati-hati yang bangkit, lalu bersimpuh dalam sujud di hadapan Robnya. Dalam keheningan itu, tak ada yang tersisa selain kejujuran ruh dan kerinduan jiwa kepada Sang Pencipta. Imam Al-Ghazali, ulama besar yang menyelami samudera hakikat, menulis dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin bahwa sholat tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi cermin tempat jiwa merenungi dirinya, tempat hati bertemu Tuhan, dan tempat ruh menyaksikan hakikat yang sejati. 1. Tahajud, cermin kejujuran ruhani. Dalam kitab Qiyamul Lail dari Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan bahwa tahajud adalah ibadah yang paling tersembunyi dari pandangan manusia. Ia terjadi ketika semua mata terpejam, dan hanya mata hati yang terjaga. Maka, disitulah seseorang paling jujur pada dirinya. Engkau tak bisa berpura-pura dalam tahajud. Engkau tidak bisa bersandiwara seperti di siang hari. Tidak ada yang akan memuji, tidak ada yang akan menyorotimu. Yang tersisa hanya satu, siapa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Al-Ghazali menulis, apabila engkau ingin mengetahui derajat jiwamu di sisi Allah, maka periksalah dirimu saat tidak ada satupun manusia yang melihatmu. Sholat malam adalah waktu paling jujur. Disitulah segala topeng jatuh. Saat orang lain terlelap, engkau terjaga. Dan ketika engkau memilih untuk sujud dalam hening, engkau sedang mengukur keikhlasanmu sendiri. Adakah cinta kepada Allah cukup kuat untuk membangunkanmu? 2. Dalam sunyi, hati berbicara. Imam Al-Ghazali menyadari bahwa manusia sibuk di siang hari. Pikiran penuh dengan urusan dunia, langkah terseret oleh kewajiban, mulut lelah berkata-kata. Tapi malam-malam adalah tempat ruh beristirahat dan hati bersuara. Dalam Ihya, ia menggambarkan tahajud sebagai waktu paling jernih untuk merenungi hidup. Di malam hari, dunia tampak kecil. Tak ada lagi suara pasar, canda tawa, atau ambisi. Yang tersisa hanya engkau dan Allah. Maka, dalam tahajudlah hati menjadi peka. Kesalahan-kesalahan yang dahulu dianggap sepele, tiba-tiba terasa menyakitkan. Kebaikan yang dulu engkau remehkan, kini menjadi harapan terakhir. Sesungguhnya hati yang hidup akan menangis di malam hari, bukan karena takut neraka semata, tapi karena malu tidak mencintai Allah dengan sepenuh jiwa. Tahajud bukan hanya tempat meminta, tetapi juga tempat mendengar suara hati yang lama terbungkam. Ia bukan hanya tempat berdoa, tetapi tempat merenungi siapa diri kita sebenarnya. 3. Tangisan di malam hari, tetesan yang menyucikan. Al-Ghazali memberi perhatian khusus pada air mata dalam tahajud. Ia mengatakan, menangis di malam hari adalah karunia yang tak semua orang mendapatkannya. Karena itu bukan tangisan lemah, tapi tangisan yang membersihkan jiwa. Tidak ada air mata yang lebih berharga di sisi Allah daripada air mata seorang hamba di tengah malam yang takut dan rindu kepadanya. Saat engkau bersujud dan meneteskan air mata, engkau sedang melepaskan beban yang mungkin tak bisa diungkap di siang hari. Engkau sedang menyucikan hatimu dari noda-noda dunia yang tak pernah berhenti melekat. Tangisan dalam tahajud adalah bahasa jiwa yang tak butuh kata-kata. Ia adalah pengakuan tanpa suara, penyesalan tanpa debat, dan kerinduan tanpa batas. 4. Tahajud sebagai jalan marifat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jalan menuju makrifatullah mengenal Allah dengan hati tidak akan terbuka bagi hati yang tidur terus di malam hari.
Tahajud adalah latihan bagi jiwa untuk bangkit dari kelalaian. Ia menghidupkan hati, dan dengan hati yang hidup, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap hela nafas. Sholat malam menjadi madrasah ruhani, tempat seseorang belajar tentang sabar, ikhlas, syukur, bahkan tentang hakikat dirinya yang lemah. Maka, tidak heran jika para nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan di saat sakit, lelah, atau dalam perjalanan. Al-Ghazali menulis, orang-orang yang mengenal Allah tidak tidur nyenyak di malam hari, karena mereka tahu bahwa dalam sepertiga malam, Sang Kekasih turun membawa rahmat dan ampunan. 5. Adab tahajud, persiapan jiwa yang rindu. Untuk mencapai kenikmatan spiritual dalam tahajud, Al-Ghazali menyusun beberapa adab yang memperhalus jiwa. 1. Tidur lebih awal, karena malam bukan untuk begadang dalam kelalaian. 2. Memperbanyak istighfar sebelum tidur, agar tidur menjadi ibadah. 3. Berniat kuat untuk bangun, sebagai bentuk kesungguhan cinta kepada Allah. 4. Membatasi makan malam, agar tubuh ringan dan mudah terbangun. 5. Berdoa sebelum tidur, memohon agar Allah membangunkan dengan lembut. Ia juga menyarankan agar setelah bangun, seseorang tidak langsung sholat, tapi mengambil jeda sejenak untuk menyadarkan jiwa, membaca zikir, lalu berwudu dengan khusyuk. Semua itu adalah bentuk penyucian ruh sebelum menghadap Allah di malam sunyi. 6. Tahajud dan kejernihan akal. Tahajud tidak hanya membersihkan hati, tapi juga menjernihkan pikiran. Al-Ghazali menyatakan bahwa orang-orang yang menjaga tahajud akan memiliki kecerdasan ruhani yang tinggi. Sebab, mereka biasa menghadap Allah dalam ketenangan. Dalam Ihya, disebutkan bahwa ilham-ilham yang datang di waktu tahajud lebih jernih, lebih murni dari gangguan dunia. Barang siapa ingin membuka rahasia-rahasia ilmu hakikat, maka sholat malam adalah kuncinya. Ketika engkau bangun di sepertiga malam, dan dunia sunyi, tidak hanya hatimu yang bicara, akalmu juga menjadi jernih. Di sanalah lahir ide-ide besar, penyesalan terdalam, dan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. 7. Para kekasih Allah dan malam yang tak pernah sunyi. Imam Al-Ghazali menuliskan dengan penuh kekaguman tentang para salafus solih yang menjadikan tahajud sebagai bagian dari napas hidup mereka. Bagi mereka, malam bukan waktu untuk bermimpi, tapi waktu untuk menyambung hubungan dengan Allah yang terputus oleh urusan dunia di siang hari. Umar bin Khattab, beliau dikenal sebagai khalifah yang tegas dan adil. Tapi di malam hari, Umar berubah menjadi seorang hamba yang lembut, yang menangis ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Tangisnya membuat lantai masjid basah, dan wajahnya tampak pucat karena takut kepada Allah. Demi Allah, kata Umar, andai seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu orang, aku tetap takut kalau akulah orang itu. Tahajud menjadikan Umar, yang dikenal keras dalam menegakkan hukum, sangat lembut di hadapan Allah. Itulah keajaiban tahajud, ia menyeimbangkan jiwa. Robiah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang cintanya kepada Allah membakar seluruh cinta dunia dari hatinya. Ia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka haramkanlah surga untukku. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau palingkan wajahmu dariku." Robiah menjadikan tahajud sebagai tempat pengakuan cinta, bukan sekadar kewajiban. Ia berbicara dengan Allah seperti seorang kekasih berbicara kepada yang dirindukan dengan air mata,
dengan harap, dengan rasa malu, dan dengan cinta yang murni. 8. Kekuatan doa di sepertiga malam. Salah satu hal yang sangat ditekankan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah keberkahan doa di waktu tahajud. Beliau menukil hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Al-Ghazali menjelaskan bahwa malam adalah waktu yang disucikan Allah untuk memperdengarkan suara hambanya yang rindu. Maka, dalam tahajud, seorang hamba tidak sedang memohon dengan suara yang kosong, tapi dengan suara jiwa yang penuh keikhlasan. Apakah engkau punya permohonan yang belum dikabulkan? Apakah engkau menunggu jawaban dari Allah? Cobalah temui Dia dalam tahajud, tidak di siang hari, tapi di malam yang sepi. Sebab cinta selalu lebih tulus saat tak disaksikan siapapun. 9. Tahajud, latihan kerendahan hati. Tahajud tidak hanya membentuk hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Ia juga membentuk watak rendah hati di siang hari. Mengapa? Karena seseorang yang terbiasa bersujud lama di malam hari, tidak akan sombong di hadapan manusia. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah hamba. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang sholat malam adalah wajahnya tenang, lisannya lembut, dan hatinya penuh kasih sayang. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena ia sadar bahwa setiap malam ia mengadukan dosa-dosanya kepada Allah. Orang yang sering sujud di malam hari tidak akan angkuh di siang hari. Ihya Ulumuddin. Tahajud membentuk kepribadian yang dalam. Ia mengasah empati, kelembutan, dan rasa tanggung jawab. Ia menanamkan rasa malu kepada Allah dan menjauhkan hati dari sifat riya. 10. Sujud yang menjadi kesaksian cinta. Imam Al-Ghazali menggambarkan sujud dalam tahajud sebagai puncak dari percakapan cinta antara hamba dan Tuhannya. Sujud adalah posisi tubuh paling rendah, tapi sekaligus posisi hati paling tinggi. Di sanalah seseorang meletakkan seluruh beban, kerinduan, dan pengharapan. Dalam sujud, engkau tidak hanya menundukkan kepala, tapi juga menundukkan seluruh angkuh dunia dari hatimu. Tahajud menjadikan sujud bukan sekadar gerakan, tapi kesaksian bahwa hati kita tak punya tempat pulang selain kepadanya. Dalam sujud itulah, seorang hamba sering menemukan jawaban yang tak pernah ditemukannya di buku, ceramah, atau pertemuan-pertemuan. Di sujud itulah Allah berbicara melalui ketenangan, melalui keyakinan yang menyelinap perlahan ke dalam hati. 11. Jika engkau merasa jauh, dekatlah lewat malam. Al-Ghazali menuliskan dalam bab akhir tentang sholat malam. Tidak ada jalan tercepat menuju kedekatan dengan Allah selain melalui tahajud. Banyak orang merasa jauh dari Allah, padahal Allah tidak pernah menjauh. Yang menjauh adalah hati kita. Maka, jika kita ingin dekat kembali, bangunlah di malam hari. Bukalah mushaf, basuh wajah, lalu datanglah dengan jiwa yang tulus, dan bicaralah kepadanya. Jangan tunggu sampai hidupmu berat baru kau ingat tahajud. Jangan tunggu sampai musibah datang, lalu engkau menangis tengah malam. Bangunlah karena cinta, bukan hanya karena terpaksa. Jadikan tahajud bukan hanya tempat berkeluh kesah, tapi tempat bersyukur dan memperkuat tekad. 12. Penutup, malam yang tidak akan disia-siakan. Saudaraku, jika selama ini engkau mencari tempat terbaik untuk refleksi diri,
maka tahajud adalah tempat itu. Ia bukan hanya ibadah, tapi jendela hati untuk melihat siapa dirimu di hadapan Allah. Jika engkau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah malam-malammu terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali telah mengajarkan kita bahwa tahajud adalah rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Jangan engkau abaikan malam, sebab di dalamnya ada cermin yang jujur, cermin yang memperlihatkan wajah asli jiwamu. Semoga bermanfaat. Semoga kita mampu melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.